Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin adh-dhahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani sahabat dakwah bersama alam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian yang tertuang dalam kitab Setitik Cahaya Terang, masih membahas atau menceritakan tentang riwayat-riwayat orang-orang terdahulu yang merasakan indah dan nikmatnya bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Nasir bin Ibrahim As-Samarqandi yang mendapatkan sanad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Abu Hurairah berkata, pada suatu malam beliau setelah sholat bersama Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah keluar kemudian berjalan di jalan-jalan di kota Madinah. Kemudian dia mendapati seorang wanita yang berkerudung di tepi jalan, dan wanita itu bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, aku telah melaksanakan perbuatan dosa yang besar. Apakah masih ada jalan bertaubat bagiku?" Maka Abu Hurairah bertanya, "Wahai saudariku, apakah dosa yang telah engkau lakukan?" Maka wanita tersebut berkata, "Aku telah melaksanakan perbuatan zina, dan dari perbuatanku itu aku melahirkan seorang anak dan aku membunuhnya." Maka spontan Abu Hurairah terkejut. "Celakalah engkau wahai wanita, tidak ada jalan taubat bagimu." Maka ketika mendengar jawaban dari Abu Hurairah ini, wanita tersebut langsung menjerit dengan teriakan histeris, kemudian langsung pingsan. Melihat wanita tersebut pingsan, maka Abu Hurairah pergi meninggalkan wanita yang pingsan tersebut. Akan tetapi dalam hatinya merasa tidak enak. Dalam hatinya dia merasa galau, itu kalau bahasa sekarang galau itu. Dalam hatinya dia merasa risau karena dia memberikan fatwa sedangkan Nabi Muhammad SAW masih ada. Dia memberikan fatwa yang fatwa itu dia ketahui sedangkan Nabi Muhammad SAW masih hidup bersamanya. Maka ketika pagi hari Abu Hurairah menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian menceritakan kejadian semalam, bahwasanya dia bertemu dengan seorang wanita dan menceritakan kejadian yang diceritakan wanita pada malam hari tersebut. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mengatakan dia sebagai orang yang celaka dan tidak ada pintu taubat baginya." Maka Rasul mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Engkau yang celaka dan mencelakakan wahai Abu Hurairah, tidakkah engkau mendengar akan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Qur'an di dalam surat Al-Furqan ayat 68, 69 sampai ayat yang ke-70. Rasul menyampaikan ayat tersebut, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Yang artinya kurang lebih itu, dan orang-orang yang tidak menyeru atau tidak mengajak untuk menyembah selain Allah dan tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, dan orang-orang yang tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan itu semuanya, maka dia akan mendapatkan dosa. Kemudian selanjutnya, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan mereka semuanya akan mendapatkan azab, gitu. Dan bagi mereka akan mendapatkan azab nanti di yaumul qiyamah, wa yakhlud fihi muhana, dan kekal dalam azab itu dalam keadaan hina dina. Kemudian Rasul melanjutkan, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itu kecuali barang siapa yang bertaubat dan beriman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh, maka yang demikian itu Allah akan mengganti keburukannya dengan hasanat, dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahimah, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, mendengar Rasul membacakan ayat tersebut, gitu, maka Abu Hurairah langsung keluar. Abu Hurairah berjalan mencari wanita yang tadi malam bertemu dengannya. Sepanjang jalan
dia kalau bertemu dengan orang langsung ditanya, apakah kalian melihat wanita yang tadi malam minta fatwa kepadaku? Terus ya toh, dia berjalan-jalan di kota Madinah sepanjang hari itu untuk mencari wanita yang tadi malam pingsan itu. Sampai orang-orang menganggap Abu Hurairah itu tidak beres itu. Jadi setiap ketemu ditanya, setiap ketemu orang ditanya toh. Karena saking risaunya Abu Hurairah karena berani memberikan fatwa, yang fatwa itu sangat merugikan bagi wanita yang ingin bertobat tersebut. Kemudian sampai di malam hari barulah Abu Hurairah bertemu dengan wanita tersebut. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan jawaban yang dia dapat dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya masih ada kesempatan bertaubat bagi wanita yang melaksanakan dosa tersebut gitu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wanita tersebut karena saking gembiranya gitu, dia tarik nafas dengan lega dan mengatakan, ya Abu Hurairah, aku mempunyai kebun dan mulai saat ini kebun itu aku wakafkan untuk fakir miskin untuk menebus dosa-dosaku. Khani yang dirahmati Allah. Ada banyak pelajaran dari peristiwa tentang riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini. Yang pertama adalah bagaimana penyesalan seorang pendosa. Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia pingsan gitu. Karena saking takutnya dan menyesal atas perbuatan maksiatnya dengan penyesalan yang sesungguhnya sampai dia pingsan gitu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kita tidak boleh sembarangan memberikan fatwa atau memberikan suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri tidak memahami akan urusan tersebut. Sedangkan di masa kita atau di zaman kita masih ada para ulama, ada para guru, maka dilarang kita memberikan fatwa yang tidak kita memahami akan urusan tersebut. Jadi tidak boleh kita gampang memberikan fatwa sedangkan kita tidak memahami urusan tersebut. Padahal di sekitar kita masih ada para ulama, para guru yang menyertai kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketika kita bertobat itu diikuti dengan amalan soleh, itu perbuatan yang baik. Sebagaimana wanita tersebut ketika mendapatkan kabar bahwa Allah masih membuka pintu tobat kepadanya, maka dia mewakafkan kebun yang dia miliki untuk para fakir dan miskin. Maka itu ikhwan yang dirahmati Allah, marilah kita cermati, kita telaah kabar yang datang dari Abu Hurairah yang disampaikan di dalam kitab Tamyi'ul Ghafilin oleh Imam Nasir bin Ibrahim Samarqandi ini sebagai pelajaran buat kita, bahwa sebesar apapun dosa, sebesar apapun kekhilafan, kita datangi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Allah marzuqna ya Allah taubatan nasuha. Allah marzuqna ya Allah bitaubatan nasuha. Allah marzuqna ya bitaubatan nasuha. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, wahtim lana minka bil iman, wahtim lana minka bil islam, wahtim lana minka bil khair, wahtim lana minka bi khairin ajmain. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi syafa' min khairil bariyah. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah. Hadza wal af minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.